Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Jemaat sekalian, dan Shalom. Majelis Jemaat GPM Marbali kembali menyapa jemaat sekalian dalam Warta Jemaat edisi 28 April 2024. Majelis Jemaat GPM Marbali mengucapkan terima kasih dan menyambut dengan sukacita kehadiran warga jemaat pada kebaktian Minggu di saat ini. Bagi jemaat yang baru pertama kali bersekutu dalam kebaktian di Jemaat Marbali, kami mengucapkan selamat datang dan selamat berkebaktian. Kiranya kesetiaan kita dalam setiap kebaktian membawa berkat bagi kita semua. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berkerinduan menjadi warga Jemaat GPM Marbali, dapat menghubungi majelis jemaat yang bertugas saat ini, selesai kebaktian atau pada kantor sekretariat majelis jemaat setiap hari kerja. Adapun persyaratan untuk menjadi warga jemaat baru sebagai berikut. 1. Membawa surat atestasi dari gereja asal dan mengisi formulir kartu keluarga jemaat. 2. Melampirkan fotokopi dari dokumen asli surat-surat gereja seperti baptis, CD, perkawinan gereja, dan catatan sipil. 3. Formulir dapat diperoleh melalui majelis jemaat dan pengurus unit. Majelis Jemaat GPM Marbali mengucapkan selamat ulang tahun dan selamat menikmati berkat Tuhan bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dalam sepekan ini. Kiranya kasih dan kesetiaan kepada Tuhan semakin bertambah-tambah dan kasih karunia Tuhan semakin melimpah. Melalui tim doa majelis jemaat, kami selalu menopang seluruh persoalan umat Bapak Ibu warga jemaat yang sakit, fisik lemah akibat lanjut usia, yang mengalami berbagai masalah, hubungan pasutri, keturunan, jodoh, dan pekerjaan. Semoga pemulihan dan kesembuhan terjadi dalam kekuatan dan kuasa doa bersama. Majelis Jemaat GPM Marbali mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman, majelis yang bertugas, paduan suara, prokantor atau kantoria, pemusik, multimedia, dan operator sound yang bertugas dalam ibadah minggu ini. Terima kasih yang sama kepada seluruh warga Jemaat GPM Marbali dalam menunjang pelayanan dan kesaksian gereja. Tuhan Yesus Kristus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Happy Sunday to all the congregation and Shalom. The Marbali GPM Church Council expresses its gratitude and joyfully welcomes the congregations present at this Sunday service. For those who are attending a service at the Marbali congregation for the first time, we welcome you and hope you have a meaningful worship experience. May our faithfulness in every service bring blessing to us all. For those who wish to become members of the Marbali GPM congregation, you can contact the current church council after the service or at the church council secretariat office on any working day. The requirements for becoming a new member are as follows. First, document. Bring a letter of attestation from your previous church and fill out the congregation family card form. Second document. Attach photocopies of original church documents, baptism, confirmation, church marriage, and civil registration. And third, a forms can be obtained from the church council and unit leaders. The Marbali GPM Church Council wishes a happy birthday and blessing to all brothers and sisters who celebrate their birthdays and wedding anniversaries this week. May your love and faith in God grow stronger, and may God's grace overflow in your life. Through the Church Council prayer team, we continuously uphold all the concerns of our congregation's members who are sick, physically weak due to the old age, and those who are experiencing various problems, such as marital problems, offspring, finding a partner, and work. May healing and recovery take place through the power and prayer of the community. The Marbali GPM Church Council
would like to express its gratitude to the preacher, the on-duty council members, the choir, the cantor or choir director, the musicians, the multimedia and sound operators who were involved in the Sunday service this week. We would also like to thank all members of the Marbali GPM congregation for your support in the ministry and witness of the church. May the Lord Jesus Christ bless the ministry of all of you. Bersama kami, Majelis Jemaat Marbali, inilah informasi pelayanan dan keuangan. Majelis Jemaat mengucapkan selamat berbahagia bagi keluarga Tingkeri Wakim atas kelahiran anak Adrian Rafa Mateo Tingkeri. Marilah kita mendoakan anak ini, semoga dapat bertumbuh menjadi anak yang baik, sehat, umur panjang, dan menjadi berkat bagi kita semua. Majelis Jemaat menyampaikan turut berduka cita bersama keluarga Wakim Tingkeri atas meninggalnya almarhumah Vini Alfionita Wakim Tingkeri. Semoga almarhum tenang di sisi Tuhan yang Maha Kuasa dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dalam menghadapi duka cita ini. Majelis Jemaat mengucapkan selamat berbahagia bagi keluarga Bapak Nelson dan Ibu Aurel Puimera atas kelahiran anak Esther Tabita Puimera. Kiranya anak ini menjadi berkat bagi keluarga dan persekutuan Jemaat Marbali. Majelis Jemaat mengucapkan selamat dan sukses bagi anak-anak Tuhan di Jemaat GP Marbali yang lulus dan diwisudakan pada berbagai universitas tahun akademik 2023-2024 gelombang pertama. Tuhan Yesus memberkati. Disampaikan kepada Komisi ARK dan pengasuh agar mendampingi kegiatan sosialisasi kesehatan reproduksi remaja oleh Puskesmas Pati Jalabil, Wangel. Pada hari Senin, 29 April 2024, pada jam kebaktian TPI Ceria. Bertempat di Gedung PAUD Lama, mohon kerjasamanya atas sukses kegiatan dimaksud. Demam berdarah dengue atau DBD disebabkan oleh virus dengue. Ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes. Demam berdarah dengue banyak dijumpai terutama di daerah tropis dan sering menimbulkan kejadian luar biasa atau KLB. Beberapa faktor yang mempengaruhi munculnya DBD antara lain, rendahnya status kekebalan kelompok masyarakat, kepadatan populasi nyamuk penular karena banyaknya tempat perindukan nyamuk yang biasanya terjadi pada musim penghujan, di mana banyak timbul genangan-genangan air di sekitar pemukiman seperti talang air, ban bekas, kaleng, botol, plastik, gelas bekas air mineral, lubang pohon, pelepah daun, dan lain-lain. Gejala awal demam berdarah dengue antara lain, demam tinggi mendadak berlangsung sepanjang hari, nyeri kepala, nyeri saat menggerakkan bola mata, dan nyeri punggung. Kadang disertai adanya tanda-tanda perdarahan. Pada kasus yang lebih berat, dapat menimbulkan nyeri ulu hati, perdarahan saluran cerna, shock, hingga kematian. Masa inkubasi demam berdarah 3-14 hari, tetapi pada umumnya 4-7 hari. Beberapa upaya pertolongan awal terhadap penderita dapat dilakukan antara lain tirah baring atau bed rest, perbanyak asupan cairan, atau banyak minum sekurangnya 2 liter per hari, kompres hangat, bila demam tinggi dapat diberikan obat pereda demam atau antipiretik seperti parasetamol. Bila 2-3 hari gejala semakin memburuk, seperti pasien tampak makin lemas, muntah-muntah, gelisah, atau timbul perdarahan spontan seperti mimisan,
perdarahan gusi, perdarahan saluran cerna, dan lain sebagainya, diharapkan agar segera dibawa ke rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan setempat untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi terjadinya peningkatan kasus infeksi demam berdarah dengue, maka dihimbau kepada masyarakat agar 1. Memaksimalkan perilaku hidup bersih dan sehat, di antaranya ialah melakukan 3M+, sebagai pencegahan dini dan pemberantasan sarang nyamuk atau PSN, yang dilakukan secara kontinu setiap minggu yang dapat dilakukan bersama keluarga, serta melakukan pengasapan dan pemberian insektisida guna menekan pertumbuhan perkembangbiakan nyamuk. 2. Menaburkan bubuk larvasida pada tempat penampungan air yang sulit dibersihkan, misalnya water torrent, gentong atau tempayan penampung air hujan, dan lain-lain. 3. Menggunakan kelambu saat tidur. 4. Memelihara ikan pemangsa jentik nyamuk. 5. Menanam tanaman pengusir nyamuk. 6. Menghindari kebiasaan menggantung pakaian di dalam rumah yang bisa menjadi tempat istirahat nyamuk, dan lain-lain. 7. Menggunakan anti nyamuk semprot maupun oles bila diperlukan. Ayo tingkatkan pola hidup bersih dan sehat. Masyarakat sehat, Indonesia maju. Majelis Jemaat menopang doa dan pergumulan anak-anak SD kelas 6 yang akan memasuki ujian akhir nasional pada hari esok. Kami ucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan ujian dimaksud. Majelis Jemaat menopang doa keluarga yang anaknya mengikuti tes masuk Bintara, Tamtama, TNI Polri gelombang pertama tahun 2024 di Ambon. Tuhan Yesus menyertai anak-anak asal jemaat GPM Marbali dalam semua proses yang diikuti. Disampaikan kepada jemaat bahwa pada hari ini akan dilaksanakan pemekaran sektor unit wadah pelayanan dan TPI unit ceria yang akta pelembagaannya dilakukan oleh Majelis Pekerja Klasis GPM Pulau-Pulau Aru dalam kebaktian jemaat. Marilah kita menyambut pemekaran ini sebagai bentuk pertumbuhan iman dan teologi berkelanjutan Tuhan di Jemaat GPM Marbali. Diinformasikan kepada semua pelayan se-Jemaat GPM Marbali, majelis, pengurus sektor, unit wadah pengasuh, prokantor, kantoria, kolektan, bahwa akan dilaksanakan kebaktian pelayan sekaligus pergumulan bersama pada hari Senin, 29 April 2024, bertempat di Pastori 2 Sektor Penil. Mohon kehadiran semua pelayan dalam kebaktian dimaksud dengan menggunakan pakaian pelayanan. Diinformasikan kepada jemaat bahwa akan dilaksanakan kebaktian kunci bulan pada hari Selasa 30 April 2024 jam 7 malam di Gereja Sumber Kasih. Mohon partisipasi umat dalam kebaktian dimaksud. Pelayanan kebaktian Minggu 28 April 2024 diatur sebagai berikut. Kebaktian anak jam 7 pagi. Pelayan firman Diaken B. Sapulete, keyboardis Nona Chelsea Watu Tamata, prokantor anak remaja unit Immanuel 1, soundman Bapak R. Maliholo. Kebaktian dewasa jam 9 pagi. Peserta kebaktian sektor Talkum dan Sion. Pelayan firman Pendeta M. Waswa. Majelis bertugas Penatua G. Ibagajir. Diaken Nyonya P. Kalabori. Kolektan unit Sion 2. Keyboardis Bapak Foler Oratmangun, prokantor Ibu Jo, Ibu Nova, Ibu Uce,
Nona Elin. Soundman Bapak R. Maliholo. Multimedia Bapak Frejon Pesolima. Paduan suara unit Sion 2. Penerima tamu keluarga Bapak Hengki Ngai Bawar. Jam kedua, jam 7 malam. Peserta kebaktian Peniel dan Immanuel. Pelayan firman Pendeta Nyonya JK Tutupari. Penatua P. Sakarias. Diaken M. Tiven. Kolektan unit Immanuel 2. Keyboardis Bapak Foler Oratmangun, Pro Kantor, Ibu Betty, Ibu Ika, Ibu Lambiombir. Soundman Bapak R. Maliholo. Multimedia Bapak Eli Tatuhei. Pengisi pujian Paduan Suara Immanuel 2. Penerima tamu keluarga Bapak Ipus Unenor. Majelis Mingguan Pendeta Nyonya JK Tutupari. Penatua G. Ibagayir. Diaken Nyonya P. Kalabori. Kostor Mingguan Tuagama Nyonya H. Untayelawan. Doa buka usbu Diaken Nyonya P. Kalabori. Informasi keuangan jemaat sepekan. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas partisipasi jemaat, donatur, dan simpatisan yang telah memberikan persembahan melalui kolekte, persepuluhan syukur, dan persembahan lainnya. Kami juga mengucapkan terima kasih bagi jemaat yang telah menyumbang uang maupun material kepada panitia pembangunan Gereja Sumber Hidup. Yakinlah bahwa seluruh persembahan jemaat tidak jatuh di tanah yang kosong, tetapi di tanah yang subur untuk menopang pelayanan, membantu para janda, duda, dan yatim piatu, dan memberkati jemaat ini. Berikut ini kami sampaikan rekapitulasi pendapatan dan pengeluaran keuangan jemaat minggu ini. Saldo kas periode lalu 24.551.500 rupiah. Total pendapatan per 27 April 2024 15.036.000 rupiah. Total pengeluaran per 27 April 2024 14.845.000 rupiah. Saldo kas minggu ini 28 April 2024 24.742.500 rupiah. Demi menjaga kenyamanan dan kekudusan kebaktian di saat ini, berikut kami sampaikan protokol kebaktian. Jemaat sekalian, demi menjaga kenyamanan kebaktian, kami mohon perhatian jemaat untuk tidak masuk keluar ruang kebaktian, membuang sampah, lendir, atau ludah di lantai. Dear congregation, in order to maintain the comfort of the worship service, we kindly request the congregation to refrain from entering or exiting the worship area, disposing of trash, mucus, or saliva on the floor. Tidak mengaktifkan HP, sebaiknya mengalihkan ke mode silent. Please refrain from activating your cell phones and switch them to silent mode. Kami informasikan kepada jemaat bahwa ruang kebaktian dan areal gedung gereja adalah kawasan tanpa rokok dan sampah. We would like to inform the congregation that the worship area and the church building premises are designated smoke-free and trash-free zones. Di bagian belakang tersedia 2 kamar kecil dan toilet untuk dipergunakan. There are 2 small restrooms available at the back for use. Bagi orang tua yang membawa anak kecil, disarankan agar menempati tempat duduk di ruangan utama dan tidak di atas balkon.
For parents with little children, it is advised to occupy seat in the main hall and not on the balcony. Perhatikan anak dengan baik selama kebaktian berlangsung, dan jika memerlukan tempat menyusui dan lainnya, bisa melakukannya di ruang konsistori. Please supervise your children carefully during the service, and if you need a place for nursing or other purposes, you may do so in the consistory room. Demi keamanan jemaat, kami mohon agar selesai kebaktian, jemaat memastikan semua barang bawaan serta kelengkapan kebaktian Anda dibawa pulang dan tidak ketinggalan. For the safety of the congregation, we kindly ask that after the service, you ensure all your belongings and worship materials are taken home with you and not left behind. Rapihkan tempat duduk dan pungut sampah permen dan sejenisnya sebelum meninggalkan ruang kebaktian. Please tidy up your seating area and pick up candy wrappers and similar items. Setelah dentangan lonceng gereja 3 kali, jemaat diundang berdiri, menyambut prosesi pelayan kebaktian dengan melakukan nyanyian GPM 37 ayat 1 dan 2, Saat yang Indah. Demikianlah Warta Jemaat edisi minggu ini. Atas perhatian jemaat diucapkan terima kasih. Selamat berkebaktian. Tuhan memberkati. Majelis Jemaat GPM Marbali, Ketua Pendeta Nyonya Joneldra Tutupari, Sekretaris Penatua Rudolf Wakim. Shalom. This concludes the congregation's bulletin for this week. Thank you for your attention. Have a blessed service. God bless you. Marbali GPM Church Council, Chairperson Reverend Miss Joneldra Tutupari, Secretary Elder Mr. Rudolf Wakim. Shalom.